Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Suprapti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya adalah guru sekolah dasar dan mengajar di SD Negeri Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Selama mengikuti program pendidikan guru penggerak, banyak sekali ilmu dan wawasan yang telah saya dapatkan. Saya juga belajar banyak hal yang mengubah paradigma saya terhadap dunia pendidikan. Saya juga mulai belajar untuk menerapkan apa yang saya pelajari di program guru penggerak ini. Mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang keunikan seorang anak, sehingga kita memandang peserta didik sebagai generasi yang potensial dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, saya juga belajar tentang peran dan nilai guru penggerak, di antaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Saya juga belajar tentang visi guru penggerak, di mana visi seorang guru harus sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Materi yang saya pelajari berikutnya yakni penerapan budaya positif di sekolah. Dengan adanya budaya positif di sekolah dapat menumbuhkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah serta adanya peduli satu sama lain. Materi berikutnya yang saya pelajari yakni coaching supervisi akademik, di mana saya mencoba teknik coaching kepada siswa ataupun rekan sejawat untuk membantu mencari solusi terkait permasalahan yang ada. Materi terakhir yang kami pelajari yakni pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Program yang berdampak positif pada murid adalah inisiasi dan pengelolaan sekolah yang melibatkan kepemimpinan murid dengan memberikan ruang dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Program literasi asyik merupakan salah satu program yang berdampak pada murid yang mulai saya kelola di sekolah tempat saya mengajar. Menurut saya, program tersebut sangat penting untuk diterapkan karena dapat mendukung tercapainya visi dan misi sekolah. Saya berharap program ini dapat berdampak positif kepada murid dan juga bagi kemajuan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan. Saya merupakan guru di SD Negeri Tangkisan dan saya adalah calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dari Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video perjalanan selama mengikuti program guru penggerak. Dalam mengikuti program guru penggerak, banyak sekali ilmu dan wawasan yang saya dapatkan. Saya juga mulai belajar untuk menerapkan materi yang sudah saya dapatkan mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut beliau, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya juga belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sedangkan 5 peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi,
menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Materi yang saya pelajari selanjutnya adalah visi guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, saya berperan menuntun murid agar memiliki profil belajar Pancasila melalui pengajaran dan pembiasaan. Pembiasaan yang saya lakukan adalah pemanfaatan pojok baca untuk budaya literasi. Saya juga belajar tentang budaya positif. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter memiliki peran penting dalam membentuk karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Materi yang saya pelajari selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran dengan memberikan beragam cara melalui diferensiasi konten, proses, dan produk, serta lingkungan belajar dan asesmen awal untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Saya juga belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran ini bertujuan untuk melatih kompetensi sosial emosional peserta didik sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang dapat mengantarkan siswa kepada kebutuhan belajarnya. Materi yang saya pelajari selanjutnya adalah tentang coaching. Saya melakukan rangkaian coaching untuk supervisi akademik dengan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya juga belajar tentang pengambilan keputusan. Aksi nyata yang saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan Kepala Sekolah SD Negeri Tanggisan dan Kepala Sekolah SD Negeri Gambir. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun apabila masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilematika. Materi yang saya pelajari selanjutnya adalah memimpin pengelolaan sumber daya. Pada aksi nyata ini, saya melakukan diskusi pemetaan aset sekolah dengan seluruh komponen sekolah, meliputi kepala sekolah, sumber daya sekolah, khususnya yang ada di didik. Dan Allah Ta'ala bukan suratan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Semoga. Saya juga belajar tentang pengelolaan program positif. Aksi nyata yang saya lakukan adalah membuat program Sikomeng, Sinau Komputer Bareng. Program ini bertujuan agar peserta didik melek dengan IT, membiasakan budaya literasi digital, serta sebagai persiapan asesmen di kelas 5 yaitu ANBK dan ASPDPK di kelas 6. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kenalkan, saya Ratmi Kuswati, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Pengasih. Saya akan menceritakan perjalanan selama pendidikan guru penggerak mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Poin perjalanan CGP Angkatan 7 yang akan saya ceritakan memuat 3 modul. Modul pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi murid masa depan, budaya positif. Untuk
Modul 2 memuat pembelajaran berdiferensiasi dan pelatihan coaching. Modul 3 memuat pengambilan keputusan, pengelolaan aset sekolah, dan pembuatan program sekolah. Anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Gambaran ini diibaratkan seperti seorang petani yang menanam padi misalnya. Pak Tani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, Pak Tani tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Begitu juga dengan pendidikan. Guru merupakan petani, sekolah merupakan sawah, dan biji-bijian yang dimiliki petani adalah murid atau peserta didik. Setelah kita memahami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, selanjutnya kita akan mengenai visi murid masa depan. Untuk apa membahas visi murid masa depan? Yaitu supaya kita sebagai pendidik atau guru memiliki murid impian ke depan itu seperti apa. Nah, kami SMK Negeri 2 Pengasih memiliki visi murid ke depan berakhlak mulia, menjadi teknisi handal, berjiwa wirausaha, dan mampu mengatasi tantangan di era global. Budaya positif. Tujuan penanaman budaya positif di sekolah yang pertama adalah mengubah paradigma posisi kontrol guru sebagai penghukum menjadi posisi manajer. Kedua, mengubah pola pikir siswa terhadap hukuman menjadi keyakinan. Tiga, meningkatkan motivasi intrinsik pada siswa. Keempat, menangani permasalahan siswa dengan segitiga restitusi. Terakhir, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dan pelatihan coaching. Selama proses coaching, saya merasakan bahwa alur percakapan makin jelas tentang langkah-langkah yang sudah atau akan saya ambil dalam proses melayani siswa. Hal yang perlu diperbaiki dalam proses coaching ini bahwa perlu ada pertanyaan yang membangun, ide baru masih perlu ditambah, sehingga dapat mengembangkan potensi diri dalam melayani siswa. Hal yang menantang dalam proses coaching ini adalah bahwa saya bisa hadir secara penuh. Kadang ada muncul pemikiran seperti sesuatu yang pernah saya alami atau asosiasi. Usaha yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan supaya proses coaching berjalan lancar, yaitu lebih banyak mendengarkan, mencatat hal yang penting. Modul 3 membahas mengenai pengambilan keputusan, pengelolaan aset sekolah, dan penyusunan program sekolah. Pengambilan keputusan berdasarkan pada dilema etika dan dilema moral, dilakukan dengan 9 langkah pengetesan kebenaran. Pengelolaan aset sekolah dilakukan secara kolaboratif dan menyeluruh dan berpikir secara positif atau pengembangan.
Penyusunan program sekolah disusun berdasarkan prinsip Bagja. Untuk program sekolah yang saya buat berjudul Program Imitan Industri. Ini untuk menyiapkan siswa di bidang karir. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tentang hasil kerja kelompok kita, lebih tepatnya bukan hasil kerja kelompok, ini kerja kelompok. Okay, number 1, find out about the life of Sir Isaac Newton. He was born on January 4. Dengan adanya guru penggerak, kini membuat saya merasa termotivasi untuk ikut mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekaligus saya akan mengimplementasikan metode pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik